Hai guys, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang digital ethics dan digital culture dalam konteks literasi digital untuk ASN. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana ASN tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tapi juga mampu bersikap, beretika, tanggung jawab, dan berbudaya di ruang digital. Saat ini, transformasi digital berkembang sangat cepat. Pelayanan publik, komunikasi, administrasi, hingga pekerjaan pemerintahan semakin banyak dilakukan melalui ruang digital. Ruang digital memberikan banyak peluang, seperti pelayanan yang lebih cepat, komunikasi yang lebih mudah, dan akses informasi yang luas. Namun, ruang digital juga memiliki resiko, seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, penipuan digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, ASN perlu memiliki literasi digital yang baik. ASN tidak cukup hanya cakap bekerja di dunia nyata, tetapi juga harus mampu bersikap tepat di dunia digital. Selanjutnya, kerangka literasi digital. Literasi digital bukan hanya kemampuan memakai gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan menggunakan media digital secara cerdas, aman, etis, dan bertanggung jawab. Dalam kerangka literasi digital, terdapat 4 bagian utama. Pertama, digital skill, yaitu kecakapan menggunakan perangkat, sistem, dan aplikasi digital. Yang kedua, digital safety, yaitu kemampuan menjaga keamanan, baik itu keamanan data pribadi, identitas, dan perangkat digital. Yang ketiga, digital ethics, yaitu kemampuan berinteraksi, berpartisipasi, dan bertransaksi secara etis di ruang digital. Yang terakhir, digital kultur, yaitu kemampuan menggunakan teknologi dengan tetap menjunjung nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan budaya berbangsa. Dari keempat pilar tersebut, pembahasan kali ini lebih ditekankan pada digital ethics dan digital kultur. Digital ethics adalah panduan perilaku agar interaksi kita di ruang digital tetap sadar, bertanggung jawab, jujur, dan bermanfaat. Etika digital dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk menyadari, menyesuaikan diri, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika di ruang digital. Bagi ASN, etika digital sangatlah penting karena setiap tindakan di media digital dapat membawa dampak baik bagi diri sendiri, masyarakat, maupun institusi tempat ASN itu bekerja. Misalnya, komentar, unggahan, pesan, dan cara merespon masyarakat di media digital harus tetap menunjukkan profesionalisme. ASN membawa nama institusi, sehingga perilaku online juga harus mencerminkan nilai pelayanan publik. Dalam etika digital, terdapat 4 prinsip penting. Pertama, kesadaran. Artinya, sebelum mengunggah, membalas komentar, atau membagikan informasi, kita harus sadar terhadap tujuan dan dampaknya. Kedua, tanggung jawab. Setiap tindakan di ruang digital memiliki konsekuensi, sehingga kita harus siap bertanggung jawab terhadap apa yang kita tulis, bagikan, atau lakukan. Ketiga, integritas. Artinya kita harus jujur, tidak menipu, dan tidak memanipulasi informasi. Keempat, kebajikan. Media digital sebaiknya digunakan untuk hal yang bermanfaat, seperti edukasi, pelayanan, kemanusiaan, dan peningkatan kualitas kehidupan bersama. Sehingga sebelum membagikan informasi, ASN perlu membiasakan diri untuk mengecek sumber, mengecek konteks, dan memikirkan dampaknya bagi publik. Etika digital harus terlihat dalam praktik pelayanan publik. Pertama, ASN perlu mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jangan sampai ASN ikut menyebarkan hoaks atau informasi yang belum jelas sumbernya. Kedua, ASN harus menggunakan bahasa yang sopan. Walaupun komunikasi dilakukan melalui media sosial atau aplikasi percakapan, tetap harus ada etika dan kesantunan. Ketiga, ASN wajib melindungi privasi publik. Data warga negara, dokumen identitas, atau informasi sensitif tidak boleh disebarkan secara sembarangan. Keempat, ASN harus bertransaksi sesuai aturan. Artinya, tidak boleh ada pungli digital, tautan palsu, atau proses pelayanan di luar SOP. Kelima, jika menggunakan AI, ASN tetap harus bertanggung jawab. Hasil AI perlu dicek ulang, data rahasia tidak boleh dimasukkan sembarangan, dan keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab manusia atau instansi. Selanjutnya adalah digital culture atau budaya bermedia digital. Digital culture adalah kemampuan menggunakan ruang digital dengan tetap membawa nilai kebangsaan, budaya, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks Indonesia, ruang digital bukan hanya tempat untuk berkomunikasi, namun juga menjadi ruang untuk memperkuat karakter bangsa.
Tujuan dari digital culture adalah agar teknologi tidak membuat masyarakat terpecah, tetapi justru memperkuat persatuan, menghargai perbedaan, dan mendukung pelestarian budaya bangsa. Bagi ASN, budaya digital berarti menggunakan teknologi dengan menjaga identitas sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pelayan publik. Dalam ruang digital, nilai Pancasila tetap harus menjadi dasar perilaku. Nilai ketuhanan mendorong kita untuk berperilaku baik dan tidak menyebarkan hal yang merusak moral. Nilai kemanusiaan mengajarkan kita untuk menghargai orang lain. Nilai persatuan mengingatkan kita untuk tidak membuat konten yang memecah belah. Nilai musyawarah mengajarkan kita untuk berdiskusi secara sehat. Nilai keadilan mengajarkan kita untuk tidak diskriminatif. Selain itu, nilai Bhinneka Tunggal Ika juga penting. Di ruang digital, kita bertemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena itu, kita harus menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, dan juga pendapat. Sebagai warga negara digital, ASN perlu aktif menjaga ruang digital yang sehat, tidak memproduksi ujian kebencian, dan ikut mempromosikan budaya serta produk dalam negeri. Saat ini, AI semakin banyak digunakan untuk membantu pekerjaan termasuk dalam lingkungan pemerintahan. Namun, penggunaan AI tetap harus memperhatikan etika. Etika yang pertama yaitu prinsip keadilan. Penggunaan AI tidak boleh menimbulkan bias ataupun diskriminasi dalam pelayanan publik. Kedua, privasi dan keamanan. ASN tidak boleh memasukkan data pribadi ataupun dokumen rahasia, informasi sensitif ke dalam AI yang tidak aman. Ketiga, transparansi. Hasil dari AI harus dipahami sebagai bantuan, bukan kebenaran mutlak. Informasi yang dihasilkan AI harus dicek ulang sebelum digunakan. Yang terakhir yaitu akuntabilitas. Meskipun AI membantu pekerjaan, keputusan pelayanan publik tetap menjadi tanggung jawab manusia ataupun instansinya. Jadi, AI tetap boleh digunakan, tetapi harus tetap bijak, aman, dan juga bertanggung jawab. Slide selanjutnya, sebagai contoh, ada sebuah unggahan viral di media sosial yang layanan suatu instansi lambat dan tidak transparan. Komentar publik mulai ramai dan bernada negatif. Dalam kondisi seperti ini, ASN perlu menerapkan digital ethics dan digital culture. Langkah pertama adalah menahan emosi. ASN tidak boleh membalas dengan nada marah, defensif, atau menyalahkan warga. Langkah kedua adalah memverifikasi fakta. Perlu cek kronologi, data layanan, SOP, dan pihak terkait sebelum memberi klarifikasi. Langkah ketiga adalah berikan respons manis. Bahasa yang digunakan harus sopan, jelas, dan mengarahkan masyarakat ke kanal resmi. Langkah keempat adalah jaga budaya digital. Kritik harus dihargai, bukan dianggap sebagai serangan pribadi. Langkah kelima adalah melakukan evaluasi layanan. Masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan perbaikan agar pelayanan publik menjadi lebih baik. Slide selanjutnya, kita akan membahas checklist ASN sebelum aktif di ruang digital. Sebelum aktif di ruang digital, ASN bisa menggunakan checklist sederhana. Pertama, benar apakah informasi yang akan dibagikan sudah terverifikasi. Kedua, perlu apakah konten tersebut membantu pelayanan, edukasi, atau kepentingan publik. Ketiga, sopan. Apakah bahasa yang digunakan menghargai orang lain? Yang keempat, aman. Apakah konten tersebut tidak membocorkan data pribadi atau informasi rahasia? Yang kelima, sesuai nilai bangsa. Apakah unggahan tersebut menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan persatuan? Rumus singkatnya adalah etis sebelum klik, berbudaya sebelum viral. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa digital ethics dan digital culture merupakan fondasi penting bagi ASN di ruang digital. Digital ethics membantu ASN agar sadar, bertanggung jawab, berintegritas, dan berorientasi pada kebaikan saat berinteraksi, berpartisipasi, berkolaborasi, maupun bertransaksi secara digital. Sementara itu, digital culture membantu ASN agar tetap menjunjung nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan budaya bangsa dalam penggunaan teknologi. ASN yang cerdas digital bukan hanya ASN yang mahir memakai teknologi, tapi juga ASN yang mampu menjaga kepercayaan publik melalui perilaku digital yang etis dan berbudaya.